close the door. Disomasi. Komeng. Kayak anggota dewan saya. Banyak yang ngomong berlebihan sekarang kalau mau pilpres. Tepok tangan lah, ngomong lah. Tadi aja yang 2 orang aja ngomongnya berlebihan tuh. The one man only lah, segala lah. Saya tuh nggak kembar, jadi ya pantes. Cuman 1. Anak saya kembar, itu. Baru. Ini gue kayak stand up di mall, banyak dagangan. Aturan gue mau ngomongin nggak jadi tadi. Jo bilang nggak usah katanya. Ya udah. Apa ini? Somasi. Somasi itu menurut saya makan somai pakai nasi. Orang Indonesia itu begitu, makan apa aja pakai nasi. Mie rebus pakai nasi. Makan kentang pakai nasi. Kalau belum makan nasi, itu dibilang belum makan. Padahal udah makan roti 5 deh. Udah makan belum? Dia udah makan kentang, tapi tetap aja dibilang belum makan. Semua nasi. Nasi. Sampai orang tua negor anaknya pakai nasi. Hah? Ada nasihat orang tua. Jadinya negara ini juga pakai nasi. Nasional. Jadi nasi itu segala-galanya. Sampai nasi itu menjadi olahan. Dan pertemuan politik pakai nasi. Apa tuh? Ada itu partai untuk mendekati capresnya, dia mengundang dengan makan-makan nasi kebuli. Satu lagi di daerah Menteng ngundang juga pakai nasi goreng. Jadi semua nasi sudah menjadi olahan. Semua suku makan nasi. Security aja badannya gede makan nasi tuh. Jadi semua suku Sunda punya olahan sendiri. Ada nasi liwet, ada nasi tutuk oncom. Kalau Betawi paling ngetop tuh, nasi uduk, nasi ulam. Itu paling enak orang Betawi. Orang Betawi itu kalau mau cakep nggak pakai ke salon, nggak pakai operasi plastik. Teman saya bukan Betawi, dia pengen cakep sampai operasi plastik. Itu tiap tahun mesti perpanjang. Iya, pas diteliti sama dokter ternyata plastiknya plastik STNK. Jadi dia mesti perpanjang. Lekuk. Ya, iya. Lekuk. Nah kalau Betawi mau cakep nggak usah operasi plastik. Dia cukup pantun. Pantun aja udah bilang cakep. Iya benar. Ya kan? Nih, ke Ciputat beli kacang panjang. Cakep. Tuh kan? Dibagi 4 langsung ditumisin. Cakep. Rakyat pada telanjang, pejabatnya kagak ngurusin. Waduh. Jangan waduh dong, cakep dong. Ya kan? Ya itu orang Betawi, ya kan? Ya memang nggak perlu. Ya tadi ke salon kemana nggak usah. Makanya orang Betawi jarang yang nyalon, ya kan? Nyalon apa? Pernah dengar? Gitu ya. Pernah dengar orang Betawi jadi gubernur? Pernah dengar orang Betawi jadi bupati? Nggak pernah. Mungkin saya nanti 2024 kali ya. Kita balik lagi ke nasi. Kenapa nasi itu segala-galanya? Kan begitu tuh, ya kan? Kalau yang pertama saya udah neliti soal nasi ini cukup lama, kira-kira setahun kurang 12 bulan. Itu saya teliti. Nggak ada bang. Habis. Ada kan? Kan tiap bulannya belum tentu 30. Kadang-kadang yang 29 aja bisa jadi 28. Ya adalah paling neliti berapa hari jadinya. Gitu, tiap bulan aja ada yang 30, ada yang 31. Apalagi kalau ngomongin Ramadan, 28 bisa.
Itu tergantung ngeker itu. Hilang. Hilal, liwat aja. Set, wah hilal ada tuh, padahal janwe. Sheng. Aduh, Janwe. Dia petasan yang set. Ya tahu Bang Komeng, Janwe tahu diceluduk Ya kan banyak tahu, gitu. ya tahu Iya, semua ini iya, mah. Tahu. Iya. Nah, jadi permasalahannya itu. Yang pertama saya teliti karena orang tua kita. Apa-apa harus nasi karena orang tua kita. Zaman dulu kita makan buah. Jangan makan dulu, makan buah. Makan nasi dulu, ntar sakit perut. Ya kan? Jangan makan daging doang. Lu jangan gaduin itu pakai nasi, ntar lu cacingan. Itu udah kebiasaan dari dulu. Jadi apa-apa nasi. Padahal buah itu bagus. Sebelum makan nasi, itu makan buah dulu. Untuk pencernaan. Itu sunahnya begitu tuh. Sunahnya tuh. Maka kalau orang kita nggak habis makan nasi, cuci mulutnya makan buah. Itu katanya jadi sampah. Harus habis makan nasi itu makanan penutup. Tapi banyak orang salah artiin, malah ditutup sama spray. Ya kan? Harusnya makan penutup, makan yang manis-manis. Buah itu awal. Itu sunahnya begitu. Kalau kebiasaan itu namanya sunatullah. Itu terjadinya penyakit PMK. Sapi itu makan rumput. Jadi di Eropa itu diteliti. Kenapa terjadi penyakit mulut dan kuku? Karena sapi itu harusnya makan rumput, ini dicampur dengan jeroan. Jadi orang sana itu pada nggak makan jeroan, jeroannya diolah dicampur sama rumput, dikasihin ke sapi. Berarti nggak sunatullah. Maksudnya tidak sebagaimana si sapi makan. Kan kalau dia makan rumput itu masuknya herbivora, makan tumbuh-tumbuhan. Kalau yang makan daging karnivora. Kalau yang programnya ditutup oleh pemerintah Karni Ilyas. Ya. Nah itu ya. Aduh. Maksudnya bukan pemerintah sini, itu pemerintah Swiss ya. Pemerintah Swiss. Benar. Emang namanya Karni Ilyasova, benar. Iya. Orang Swiss. Kalau yang makan aja rakuspora. Pernah lihat nggak? Itu ada. Ada orang makan aspal, ada orang makan minyak goreng. Apa aja dimakan. Itu rakuspora itu. Merinding. Nah itu sudah ditentuin sama sebenarnya udah ada bagian-bagiannya tadi kan, herbivora, karnivora, omnivora. Ada yang nggak makan diam-diam ngambilnya uangnya aja, itu pora-pora. Jenis-jenis yang apa aja dimakan. Nah dari situ kebiasaan itu timbullah akhirnya orang harus nasi. Nah dari mana asalnya nasi? Itu saya meneliti juga itu dari grup band. Ya, padi. Ya. Yang sebenarnya itu nasi itu dibawa oleh apa ya? Dulu kan negeri kita nih, kalau kita lihat sebenarnya ini aslinya nih ya, aslinya suku di Indonesia kayaknya sama tuh dengan Papua. Karena mungkin daerah kita ini terus sama Australia. Australia kan dulu nempel pulaunya itu. Saya nempel. Nah kayak aborigin kan aslinya gitu. Kita nih orang muka-muka kayak gini nih udah perkawinan campuran. Karena kan katanya kita datang dari Yunan kan, itu Indochina. Nah itu dia bawa tumbuhan itu, bawa padi. Bahasa Latinnya Oriza sativa. Saya hafal tuh, karena kan sativa itu kan kayak ganja ya. Maksudnya rumput-rumputan. Iya betul. Iya. Makanya saya hafal banget itu kan. Itu rumput-rumputan. Jadi keluarganya rumput. Itu dibawa 1500 SM. Bukan sekarang maunya, sebelum Masehi. Sebelum Masehi dibawa, nah ditanam di sini dan juga perkawinan tuh antara yang asli sama yang fotokopian kali kan. Ya jadilah kulit kayak kita ini. Dan ada juga yang aslinya hampir ke sana sampai ke kepulauan Pasifik tuh kan hampir sama semua tuh sebenarnya.
kita nih sia-sia nih. Kan dari Indo, Cina, terus Malaysia, Indonesia, pokoknya Sia, Melanesia. Itu mungkin si Melani orang Sunda, Melanesia, tadi itu. Mungkin ya, saya nggak tahu. Itu banyak juga kayak racun-racun juga katanya dari Sunda. Sianida aing saha. Gitu. Banyak juga, memang banyak orang-orang Sunda menciptakan sesuatu kayak mobil untuk jenazah, untuk yang sakit, itu dari Sunda. Kayak ambulan gitu. Mungkin kalau dari Betawi ambulan po gitu kan. Kemana tuh, ambulan, Kita balik lagi ke nasi. Jadi awalnya padi. Padi itu dibawa sama pendatang, akhirnya jadi kita itu makan nasi. Ya mungkin zaman suku dulu kan purba, orang berburu daging, bunuh banteng umpamanya. Yang lain deh ntar sangkain apa ya. Umpamanya bener. Bunuh kambing gitu kan. Kambing. Aman. Itu kan nggak dimasak. Iya. Ya kan dipotong, nggak makan begitu aja. Dulu mungkin belum ketemu bumbu-bumbu. Bumbu ditemuin, baru orang Eropa pada datang tuh. Portugis, Spanyol, Belanda, itu kan ngambil bumbu doang kemari. Rempah-rempah tuh kan, kemari. Padahal dia harusnya jangan nyerang Indonesia, serang aja dapur restoran ya. Kalau dia memang mau ngambil bumbu, nah itu baru ketemu ya. Nah itu ditanam oleh petani, padi itu. Tapi kenapa petaninya miskin? Malah yang mainin padi yang pada kaya, kan gitu tuh. Masalahnya kan? Bingung kan lo? Ya, gua aja bingung cerita apa nih. Petani menanam padi. Cakep. Gua nggak pantun. Oh. Nadanya Bang Komeng, nadanya tadi iya. Nada ya. Iya, segala sesuatu nada. Siapa? Kan gitu kan. Nada sama koma biasanya. Kayak saya datang ke rumah Pak Dedi, saya udah dianggap keluarga. Nggak taunya ada koma aja jadi musuh. Pas saya datang ke rumah Pak Dedi, hei keluarga, tuh kan jadi. Benar. Keluarga. Saya pikir Pak Dedi udah nganggap saya keluarga. Benar. Saya pikir ya. Benar. Itu gara-gara nada dan koma tadi ya. Iya. Ini saya ngomong kesana kemari ngomongin nasi tadi kita. Oh iya benar. Nasi. Bang Komeng juga ada lagi materinya, yang lain juga ada lagi. Nasi, jadi Pak Tani itu nanam padi. Itu nanam padi itu namanya nandur, ya kan? Nanam mundur. Kenapa disebut nandur? Nanamnya sambil mundur. Itulah nandur. Pemerintah hanya bisa menyediakan bibit dan pupuk. Sebenarnya itu tidak mempercepat. Kalau mempercepat, dia juga memberikan kaca spion. Betul. Takutnya nabrak. Ya. Benar. Makanya lambat kerjanya. Nah itu, makanya dia lambat karena takut nyenggol Bu Tani. Betul. Pak Tani itu mungkin kan. Itu jadi pemerintah itu hal kecil loh. Tapi dia tidak memperhatikan itu. Betul. Maaf ya Pak Menteri Pertanian, maaf ya saya. Bukannya Anda harus kerjasama dengan aksesoris yang ada di Kemayoran, ya saya nggak tahu. Mungkin saya hanya memberikan proyek aja buat Anda. Ya kan itu, mungkin kalau ada bantuan itu mungkin bisa lebih cepat kan, mundur itu. Kalau pakai kamera kan agak sulit kali kan gitu kan. Mami taruh handphone yang digantungin sini, kan sekarang kamera udah ada tuh, taruh sensor di sini kan. Tapi masih mendingan spion lah masih enak. Kalau ada spion bisa lebih cepat dan juga pertumbuhannya lagi akan jadi lumbung beras kalau menurut saya. Indonesia ini sudah tidak jadi lumbung beras. Semua tempat sudah, ya tadi mungkin penanamannya lambat dan tempatnya juga sudah kurang. Sawah besar aja sekarang jadi toko, itu kan sawah besar tuh. Benar. Ya kan? Benar, pasti orang menyebut itu dulunya sawah. Benar. Rawa Bangke. Dulu itu rawa, pejuang kita dibunuh Belanda katanya dibuang ke situ. Jadi rawanya Bangke.
Iya. Itu tempat-tempat tuh kayak gitu. Bayangan apa yang tempat kebun nanas, dulunya nanas. Kebun jeruk RCTI itu. Jeruk mulu. Dulu ada kesalahan dari RCTI karena pakai decoder, jadi arahkan antena Anda ke kebun jeruk. Maksudnya biar gambarnya bagus. Lah, yang di Kalimantan semua rumah punya kebun jeruk. Ada yang ke sono, ada yang ke sini. Itu jadi tempat apa biasanya dulunya tuh. Kebun manggis lah dulu, mungkin banyak manggis, ya kan? Ada orang suka bercanda nih kebun tai, katanya saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu tuh katanya. Lurah kebun kosong nih, lurah kebun tai, ya nggak tahu apakah memang. Yang saya tahu sih saya dulu kalau mules memang ada kebun saya di situ. Kalau camping ya, zaman camping ya, kebun situ. Ngelihat pikir ada tong aja tuh, tong ada airnya, wah penuh. Pas diginin, tong, nggak tuh tongnya terbalik, bukan yang lubangnya itu yang ada tutupnya, tapi kena air sedikit kayaknya kelihatan penuh gitu. Udah jangan ngomongin isinya, kita ngomongin nasinya. Nah petani ini belum permasalahan pupuk, permasalahan bibit, tadi tambah permasalahan spion, juga banyak gangguan dari binatang buas. Petani itu, kalau umpamanya transmigrasi itu biasanya ada yang merusak tuh, mulai dari gajah, mulai dari tadi yang nemenin nasi, babi, itu kan suka ganggu, ya kan? Bapak tadi kan ngomongin itu tuh, rendang babi kan nasi tuh, Pak, ya. Jadi ke situ ya, bukan yang lain. Itu sudah 2 tahun yang lalu, kita move on, lupakan. Nah, ada cerita dulu petani itu lagi nanem padi, itu lagi nandur, ada macan datang. Gemeteran petani. Macan nih, dia kan nggak mau ke belakang. Macan belakang gini. Ini gini aja nih. Ini gue nggak pakai clip on sih, jadi harus maju. Gini aja nih. Petaninya langsung jadi patung tuh, diam aja deh. Nah kalau zaman dulu petani tuh celananya kayak pakai celana silat, yang longgar-longgar. Belum musim sempak ya hitungannya ya. Kalau petani Amerika kan blue jean biasanya apa gitu. Ini kan enggak nih pakai yang celana longgar gitu. Macan ngelihat, apaan itu ya gitu. Dipegang sama macan. Wah buah nih man masih lembek kata macan. Macan pulang. Petani udah sore pulang. Macan ngadu sama bininya. Mah, cih macan manggil mama. Di sawah itu ada buah baru katanya. Tapi tadi papa pegang belum matang, masih lembek. Iya. Terus petani pulang. Besokannya petani ini sakit. Disuruhlah istrinya Bu Tani. Gantiin deh bapak nih. Nanam padi tanggung tuh baru separuh katanya. Segala sesuatu yang separuh pasti nanggung. Kadang-kadang pusing kalau nggak dikelarin kan gitu. Betul, tuh. Betul, ya. Apalagi harus sampai beli sampo kan gitu. Nyuruhlah si Bu Tani ini. Udah sono deh. Tapi Bu hati-hati. Sekarang di sawah udah ada macan. Waduh. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya kalau macan datang, ibu jadi patung aja. Kayak bapak tadi. Udah. Pak taninya sakit, nggak bisa nanam padi, Bu Taninya ke sawah. Bener aja, Bu Tani kan pakai kain doang. Kain terus agak ditinggiin segini. Bukan mau ngunjukin aurat, emang lumpur. Kan cewek tuh harusnya nutupin mata kaki. Kalau cowok harus ditinggiin di atas mata kaki. Ya. Kalau nggak pakai apa-apa, mata lu jaga. Nah itu, dia nanam nih. Nanam nih Bu Tani. Macan di belakang. Bawa bininya lagi. Kan berdua udah ngajak bininya. Mah ayo kita lihat buahnya katanya gitu. Datang tuh, prak. Macan prak. Nggak tahu pakai bakiak dia lupa. Macan prak. Kata lakinya, no buahnya no mah. Wah. Ayo kita samperin. Nyamperin si Bu Tani. Bu Tani langsung jadi patung. Diam aja.
dipegang sama lakinya macan. Coba pegang mah. Nggak ada, Pak. Ah, nggak ada. Pak nih, papa deh yang megang. Papa pegang. Oh iya, udah ada yang metik nih. Itu Bu Tani udah gemeteran kan, Bang? Sampai akhirnya pipis Bu Tani. Kata macannya yang lakinya nih, oh bener udah ngambil, nih getahnya keluar. Gitu. Nah itu tantangannya sebagai seorang petani itu berat. Tapi jarang kita mendengar petani yang kaya gitu. Maksudnya dari hasil itu, ya gimana kan? Malah banyak orang yang memanfaatkan nasi tadi itu. Seperti Raskin lah. Lihat aja aturan ngasih beras yang bagus, ditambahin namanya hewan peliharaan. Kutu beras harus ditaruh. Lah kalau kita dikasih kucing, dikasih anjing mah seneng ya. Ini dikasih kutu. Lah malah repot, malah kesian. Banyak yang memanfaatkan itu. Jadi gara-gara nasi sampai ada yang pakai rompi kuning. Orange, rompi orange. Ya kan? Paham kan tuh rompi punya siapa ya kan? Kenapa KPK mengeluarkan rompi orange? Karena orange itu mengandung vitamin C. Jadi pas buat mereka. Vitamin C, curi, copet, comot. Nah itu udah. Makanya KPK mengeluarkan rompi warna itu. Karena untuk mengingatkan dia sebenarnya. Mandi aja nggak sadar, senyum-senyum aja wartawan dia pakai rompi. Kadang-kadang tangannya begini nih, ya kan? Mungkin gatel di bawahnya kan gitu. Nah, itu banyak yang seperti itu. Dan nggak ada kapok-kapoknya. Udah masuk ke situ tambah banyak. Harusnya adanya KPK ini koruptor semakin mengurang harusnya. Nah, itu saya neliti juga tuh, kenapa dia bisa begitu? Ternyata itu gara-gara sama lembaga pemasyarakatan nih sering dikasih nasi. Nasi, narapidana suka dikasih remisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disomasi.